Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Sumiati. Saya pendamping PKH dari Kabupaten Bekasi, Kecamatan Sukakarya. Pada video ini saya akan melakukan simulasi P2K2 mengenai modul ketiga, sesi ketiga, yaitu kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Selamat menyaksikan. Oke ibu-ibu, setelah kita belajar penyakit diare yang barusan Bu ya, sekarang kita akan belajar mengenai penyakit kecacingan dan malaria. Nih Bu ya, coba di sini ada nggak Bu anaknya yang pernah menderita penyakit kecacingan? Ada nggak Bu? Tidak ada? Oke, alhamdulillah Bu ya kalau tidak ada. Kemudian, apa bahayanya jika anak mengalami cacingan, Bu? Ada yang tahu bahayanya? Iya, Ibu Nur Subia, apa? Pertumbuhan anak terganggu, Bu ya. Pertumbuhannya jadi terganggu kalau anak mengalami kecacingan. Terima kasih Ibu Nur Subia ya. Oke, sekarang nih khusus untuk daerah endemik malaria Bu nih. Apabila ada saudaranya atau sepupunya atau tetangganya yang pindah ke daerah seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, kemudian sebagian di Kalimantan nih. Saya mau bertanya Bu nih ya, apakah anak mereka ada yang pernah mengalami malaria Bu? Misalkan anak saudara ibu yang ada di Papua atau di NTT? Tidak ada Bu. Oke, alhamdulillah Bu ya kalau tidak ada. Kemudian apa bahayanya jika anak terkena malaria? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita belajar Bu ya. Kita belajar bersama-sama. Oke, coba diperhatikan ke depan Bu ya. Di sini ada mengenal kecacingan dan pencegahannya. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Ya. Di sini jenis-jenis cacingnya Bun ya, ada 3. Yang pertama cacing gelang. Panjangnya 10 sampai 35 cm. Bertelur 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Yang kedua cacing cambuk. Panjangnya 4 sampai 5 cm, bertelur 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Kemudian yang ketiga yaitu cacing tambang. Panjangnya 0,8 sampai 1 cm, bertelur 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Cara pencegahannya Bu nih. Pencegahannya adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian potong kuku pendek dan bersih. Kemudian gunakan alas kaki jika keluar rumah. BAB dan BAK menggunakan jamban sehat. Bersihkan bak penampung air dan tutup. Dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, dapat dipahami ibu-ibu? Dapat? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut ke mengenal malaria Bu nih. Bagi yang saudaranya ada di daerah endemik malaria Bu ya, seperti NTT, Papua nih ya. Nih, mengenal malaria dan pencegahannya.
malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian, segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang, kemudian demam tidak turun dalam 2 hari, kemudian demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, dan atau BAB berwarna hitam. Oke, dapat dipahami Bu sampai sini? Dapat? Alhamdulillah. Oke Bu, sekarang kita akan menonton film tentang cara agar anak tidak terkena kecacingan dan malaria. Perhatikan filmnya Bu ya. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Oke Bu, coba Bu, berdasarkan film tersebut, apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah anak agar tidak terkena kecacingan atau malaria Bu? Ada yang bisa? Iya, Ibu Cici apa Bu? Bagaimana berdasarkan film tersebut agar mencegah anak agar tidak terkena kecacingan? Iya, tidak boleh buang air besar di kebun, sawah Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Ya Ibu Sri apa? Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini pada langkah pertama di modul kedua sesi 3. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di air mengalir dan memakai sabun. Oke, terima kasih Ibu Sri. Kemudian coba berdasarkan film tersebut, bagaimana mencegah agar anak tidak terkena malaria, Bu? Iya, Ibu Wati apa, Bu? Iya, memakai obat nyamuk. Kemudian ketika tidur memakai kelambu yang sudah berinsektisida. Iya. Terus apa lagi? Ada yang mau menambahkan lagi, Bu Wati? Iya, jendela dan pintu dipakaikan. Iya, kawat, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Wati ya. Oke, ibu-ibu. Sekarang Bu nih. Coba saya mau tahu nih Bu. Coba bagaimana ketika anak Ibu sakit? Apa yang Ibu lakukan Bu ketika anak Ibu sakit? Iya, Ibu Nur Subia, apa yang Ibu lakukan Bu? Membawanya periksa. Kemana Ibu biasa periksa? Ke bidan. Oh, ke bidan. Oke. Coba Bu nih. Kemudian ada lagi ketika anaknya sakit dibawa kemana Bu? Iya, Ibu Nia dibawa kemana Bu? Ke puskesmas. Iya, oke, terima kasih Ibu. Kemudian ada lagi yang anaknya sakit biasanya dibawa kemana? Iya, dibawa ke dokter. Iya, oke Bu. Coba Bu, apakah ibu-ibu pernah membawa anak berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit dengan menggunakan KIS atau BPJS? Ada yang pernah? Iya.
Oh iya, Ibu Sri pernah Bu, iya memakai KIS. Iya, berobat kemana Ibu memakai KIS? Ke puskesmas. Iya. Coba Bu, di sini coba Bu perhatikan ke depan ya, di sini nih. Berobat dengan memanfaatkan KIS atau BPJS. Pertama, Paskes tingkat pertama FKTP, yaitu puskesmas atau poliklinik atau dokter pribadi atau rumah sakit kategori D sesuai dengan FKTP yang tertera pada kartu KIS atau BPJS. Kemudian, jika perlu dirujuk dan pastikan sudah mendapat surat rujukan dari FKTP atau Paskes tingkat pertama. Kemudian yang kedua, Paskes tingkat kedua BPJS yaitu RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD itu Bu ya. Kemudian, jika perlu dirujuk dan pastikan sudah mendapat surat rujukan dari RSUD. Yang ketiga, Paskes tingkat ketiga BPJS yaitu RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSUPN, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional ya Bu ya. Oke, bagi ibu-ibu apabila anaknya sakit, silahkan berobat dengan menggunakan KIS atau BPJS Bu ya. Kita harus memanfaatkan layanan dari pemerintah ini Bu. Ya, alhamdulillah ada KIS, ada BPJS sehingga kita nanti berobatnya tidak bayar Bu ya dengan menggunakan KIS ya. Jadi silahkan ibu-ibu untuk mengakses KIS atau BPJS bagi yang belum punya Bu ya. Yang sudah punya alhamdulillah Bu ya, nanti berobatnya memakai KIS atau BPJS. Oke, cukup sekian video simulasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.